Ya pemirsa, seperti apa kondisi di Palestina dengan proyeksi kembalinya Donald Trump ke pucuk pimpinan Amerika Serikat? Kita terhubung langsung dengan relawan Mercy di Gaza, Fikri Rofiul Haq. Selamat malam waktu Jakarta, Fikri. Ya, Waalaikumsalam selamat malam waktu Jordan, Mbak Fatima Albar. Saat ini sedikit mengklarifikasi bahwa saya saat ini sudah ada di Jordan dan memang kondisi di jalur Gaza masih cukup sama karena memang Israel juga masih terus melakukan serangan demi serangan ke berbagai wilayah yang ada di jalur Gaza. Menurut dari data Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan bahwa angka kematian dari masyarakat Gaza akibat 1 tahun lebih genosida yang dilakukan oleh pihak Israel yang dimulai pada 7 Oktober lalu menyentuh angka 43.374 jiwa yang meninggal dan juga terdapat 102.261 orang yang mengalami luka-luka. Dan baru-baru kemarin, beberapa waktu yang lalu, Israel juga membuat undang-undang baru di mana mereka melarang badan internasional, yaitu UNRWA, untuk beroperasi di Israel dan juga di Palestina, sehingga ini sangat berdampak sekali untuk warga Palestina yang kita tahu bahwa saat ini perbatasan Rafah juga masih menjadi tempat pertempuran antara pihak Israel dan juga pihak pejuang Palestina, sehingga perbatasan Rafah ini masih belum dibuka atau belum bisa dioperasikan untuk memasukkan bantuan-bantuan maupun mengeluarkan atau mengevakuasi para pasien-pasien yang harus mendapatkan perawatan intens di luar di jalur Gaza. Dan saat ini memang bantuan-bantuan dialihkan ke Karim Shalom, di mana bantuan ini biasanya banyak bantuan-bantuan ini dibeli atau didistribusikan dari Jordania, kemudian nanti akan melalui Israel, lalu kemudian bantuan-bantuan ini akan masuk ke jalur Gaza, sehingga akibat dampak buruk terhadap undang-undang yang baru dibuat oleh pihak Israel ini akan menjadi dampak yang sangat-sangat mencekik masyarakat Gaza, karena bantuan-bantuan UNRWA atau PBB ini akan melalui Israel. Jika undang-undang ini sudah diresmikan sehingga bantuan-bantuan ini tidak bisa melintasi Israel, sehingga nanti Gaza tidak bisa ada bantuan sama sekali, baik melalui perbatasan Rafah mau dari Mesir karena perbatasan tersebut masih tutup, maupun dari perbatasan Karim Abu Salim, yaitu perbatasan antara Israel dan juga Palestina. Di lain sisi juga UNRWA juga punya banyak sekali sekolah-sekolah yang menjadi tempat mengungsi bagi para warga Palestina, dan juga banyak gudang-gudang tempat tempat-tempat bantuan-bantuan tersebut, sehingga jika memang UNRWA ini sudah dilarang atau oleh pihak Israel, kemungkinan gudang-gudang maupun sekolah-sekolah ini akan dihabis seluruh lantakan oleh pihak Israel. Bahkan sebelum undang-undang ini dibuat oleh pihak Israel, kita tahu bahwa sekolah-sekolah dan juga fasilitas publik pun menjadi target sasaran Israel, sehingga tidak ada tempat aman bagi warga. Yang saya garis bawahi adalah seperti yang saya katakan bahwa masih banyak warga yang memang mereka berlindung dari serangan Israel ini di sekolah-sekolah yang sekolah-sekolahan PBB ataupun sekolah-sekolah UNRWA yang ada di jalur Gaza, dan juga gudang-gudang bantuan tersebut juga masih banyak bantuan-bantuan yang harus didistribusikan ke masyarakat Gaza. Dan di samping itu UNRWA juga sebenarnya mereka juga memiliki data, karena kita tahu bahwa akibat perang ini sebagian besar publik, sebagian besar pemerintahan di Gaza ini hampir seluruhnya sudah tidak beroperasi, sehingga UNRWA ini menghandle bantuan-bantuan tersebut. Mereka memiliki data-data sipil, sehingga bantuan-bantuan ini bisa merata dibagikan ke masyarakat yang ada di jalur Gaza, dengan mereka menyerahkan data identitas mereka ke pihak UNRWA, sehingga UNRWA ini memiliki identitas masyarakat Gaza yang nanti ketika ada bantuan-bantuan masuk, mereka bisa mendapatkan secara merata seperti itu untuk masalah UNRWA itu. Dan saat ini dari media lokal kita bisa melihat banyak saat ini para pengungsi-pengungsi yang memang
mereka lagi-lagi diusir oleh pihak Israel dari Gaza Utara menuju ke Gaza City. Banyak video-video yang beredar dari para jurnalis lokal bahwa mereka tidak memiliki tempat sama sekali. Ada satu bangunan, yaitu lapangan sepak bola yang menjadi tempat olahraga biasanya sebelum perang, namun saat ini dialihfungsikan menjadi tenda-tenda pengungsian. Akibat masifnya warga yang berpindah dari Gaza Utara menuju ke Gaza City, sehingga tenda-tenda pengungsian yang lumayan cukup luas ya, berdiameter satu lapangan bola ini pun juga belum bisa menampung, atau karena masifnya warga yang mengungsi ke Gaza City ini, banyak warga yang tidak memiliki tempat. Akhirnya mereka hanya bisa beristirahat di pinggir-pinggir jalan, di pinggir-pinggir pertokoan yang kita tahu bahwa saat ini sudah memasuki musim dingin. Mereka tentu membutuhkan pakaian hangat dan juga tempat yang layak untuk mereka beristirahat. Di samping itu juga serangan masih terus dilancarkan oleh pihak Israel di Gaza City oleh pihak Israel. Dan berita terbarunya bahwa hari ini terdapat sekitar 80 pasien ya, 80 sampai 100 pasien yang mendapatkan perawatan intens di luar jalur Gaza. Ini dibantu oleh pihak WHO untuk mengeluarkan sekitar 80 pasien ke luar jalur Gaza, mereka melalui perbatasan Karim Abu Salim. Seperti yang saya katakan bahwa memang perbatasan Rafah ini bukan hanya saja memasukkan bantuan-bantuan, ini juga mengevakuasi para pasien-pasien, namun Rafah masih ditutup sehingga saat ini dialihkan ke perbatasan antara Israel dan juga Palestina, yaitu perbatasan Karim Abu Salim atau Karim Shalom, sehingga 80 sampai 100 pasien ini berhasil dievakuasi atau saat ini sedang proses melakukan evakuasi keluar jalur Gaza. Dan ini berita yang lumayan cukup menyenangkan karena masih banyak ratusan bahkan ribuan warga yang memang harus mendapatkan perawatan di luar jalur Gaza karena memang tiada kurangnya fasilitas medis seperti kurangnya para dokter maupun obat-obatan, sehingga mereka harus mendapatkan perawatan ke luar jalur Gaza. Sementara pada hari ini juga Israel terus melakukan serangan, di mana beredar video juga pihak Israel merilis sebuah video dengan serangan bom yang skala besar, di mana mereka menyerang kota Jabaliyah yang ada di Gaza Utara, yang kita tahu bahwa masih banyak para warga yang bertahan di sana, dan juga kita tahu bahwa di Gaza Utara juga terdapat rumah sakit Indonesia yang ada di Gaza Utara. Memang betul Israel sudah menarik pasukannya dari 3 fasilitas kesehatan tersebut, yaitu Rumah Sakit Indonesia, Rumah Sakit Al-Auda, ataupun Rumah Sakit Kamal Udwan. Namun setelah mereka menarik pasukan mereka atau menyudahi atau menyelesaikan serangan darat atau operasi militer di Gaza Utara, mereka terus melakukan serangan dari udara, sehingga beberapa waktu yang lalu Rumah Sakit Kamal Udwan juga menjadi sasaran atau target dari pihak Israel. Artinya sampai lebih dari 1 tahun atau dari kecaman-kecaman dari seluruh dunia terhadap Israel. Israel tidak mempedulikan itu, bahkan sampai saat ini mereka masih terus melakukan serangan terhadap fasilitas-fasilitas kesehatan seperti rumah sakit atau fasilitas publik seperti rumah-rumah warga sipil atau sekolah-sekolah bangunan yang menjadi tempat berlindungnya para warga yang ada di Gaza. Ya, Fikri, mungkin Anda bisa jelaskan tanggapan masyarakat Palestina setelah Trump unggul dalam Pilpres Amerika Serikat. Seperti apa, Fikri? Ya, tentunya masyarakat Palestina mereka sudah paham ya mengenai pemilu yang ada di Amerika Serikat. Ya, tentunya mereka banyak yang tidak suka dengan Amerika karena Amerika adalah sekutunya Israel yang memang selama peperangan ini mensuplai baik dari dana maupun dari senjatanya. Ya, salah satu saya juga salah satu dari perkataan pengamat Timur Tengah dari Indonesia itu pun mengatakan bahwa, atau dari Mas Hussein mengatakan bahwa selama suplai senjata ini terus disuplai ke Israel ya dari sekutu-sekutunya, baik dari Amerika, Perancis atau negara Eropa lainnya, perang ini akan tidak selesai-selesai karena Israel masih akan mempunyai senjata untuk melakukan serangan terhadap Palestina yang mereka berdalih bahwa mereka akan memusnahkan Hamas. Namun pada nyatanya mereka pun membunuh para warga sipil yang kita bisa lihat di banyak beredar foto maupun video, banyak anak-anak kecil yang meninggal, para wanita yang meninggal, sehingga tanggapan mereka terhadap
pemilu yang ada di Amerika Serikat, mereka tidak berharap banyak karena baik nanti Donald Trump yang memenangkan ataupun Kamala Harris yang memenangkan, mereka akan tetap support Israel. Mereka akan tetap support Israel. Saat mereka mensupport Israel itulah perang ini masih akan berlangsung lama, ya, karena kita tahu para warga Palestina juga sudah cukup lelah. Mereka merasakan perang lebih dari setahun ini. Banyak keluarga mereka yang sudah meninggal, rumah mereka yang sudah hilang, mereka tidak memiliki tempat, tidak memiliki uang. Namun saat ini mereka juga tidak menyerah untuk selalu bertahan hidup untuk memperjuangkan tanah mereka, karena mereka bagaimanapun, karena tanah Palestina adalah milik orang-orang Palestina dan mereka tidak akan meninggalkan tanah mereka sejengkal pun, insya Allah. Ya, baik. Terima kasih Fikri informasinya. Tentunya kita mendoakan agar Fikri selalu dalam keadaan sehat dan keselamatan. Sekali lagi terima kasih Fikri.